Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketujuh, sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu Pelihat hamba itu kuasa dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala pada sekalian alam. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir, memikir dan mengatur, itu adalah melihat hamba itu kuasa. Karena melihat hamba itu mampu untuk meninggalkannya. Ya. Dan kudrat Allah Ta'ala pada sekalian alam. Dan kuasa Allah itu pada sekalian alam. Dan mentadbir ia akan dia. Sungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat dan Allah itu kuasa. Bahwa hamba itu bisa sebenarnya untuk meninggalkan tadbir itu. Bisa hamba itu sebenarnya tidak ikut-ikutan tentang mengatur-ngatur alam. Tentang mengatur apa yang menjadi sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sebenarnya hamba itu meninggalkannya. Cuma ketidakpuasan hamba itu dengan takdir Allah itu. Kebanyakan hamba itu yang rela takdir yang memang sesuai nafsunya. Sehat badannya, itu gemar dia. Takdir itu gemar dia. Dapat duit 16 juta, nah, takdir itu dia suka. Kumpul-kumpul keluarga, makan ikan panggang, bakar jagung, senyum-senyuman, dia suka nafsu itu. Kalau takdir seperti itu. Tapi kalau nanti keluarga tabrakan, kaki yang putus, dia pun mati kabur, nggak senang dia sama takdir itu. Dia mau jangan seperti itu takdirnya. Itu takdir itu. Mengatur dan memikir. Makanya hilangkanlah tadbir beserta dengan Allah. Hilangkanlah diri kita untuk mengatur seperti Allah mengatur alam semesta. Agak repot lah kalau kita ikut mengaturnya. Cuma itu kadang-kadang memang sulit kita memilahnya itu. Karena kita dihadapkan dengan keinginan. Kita dihadapkan dengan keinginan, dihadapkan dengan cita-cita. Jadi itu kadang yang membuat kita seolah-olah macam mengatur jadinya. Apalagi kita terhadap anak-anak kita. Apalagi kita terhadap anak-anak kita. Berpikir terus awak. Jadi apalah anak ini nanti tidak besar. Begini. Sekolah begini. Itu kan termasuk juga. Ya. Termasuk juga masalah yang memang terpikirkan oleh kita. Tidur. Kok tidur aja yang cakap. Cakap deh. Jadi itu agak sulit memang ya. Karena di satu sisi kita dituntut untuk menyiapkan dunia kita supaya bisa ibadah. Makanya untuk mendudukkan tadbir ini dalam hati ini memang banyaklah berdoa kepada Allah.
Apalagi nafsu yang sudah sampai kepada martabat bingal dia, seperti kuda liar itu kan. Sulit kali kita untuk mengarahkan dia. Karena nafsu ini cenderung kali dia dengan keenaan. Kalau susah dia nggak mau nafsu itu. Makanya nafsu itu paling anti dia bangun subuh itu. Kalau bangun siang oke dia, kalau subuh paling anti dia. Apalagi badan awak sakit. Dan demam-demam datang subuh. Masya Allah. Walaupun ada hadis mengatakan bahwa di subuh hari itu orang mukmin itu diselimuti dengan kulit babi. Makanya siapa yang lepas dari itu, bersyukurlah kepada Allah. Tapi banyak orang tak lepas. Berat. Berat juga itu. Walaupun dia dah tua kadang, banyak jeblos itu subuh. Banyak lolos. Ustadz pun kok pulang tanggung tidak subuh. Zuhur masar ya sembahyang nih. Maghrib misah. Oh Ustadz tanggung. Ustadz apa lah. Ustadz apa panas dalam aja ya kan. Tapi bisa subuh tuh. Tidak dong. Tidak subuh pun. Masih mengkodok juga deh pagi. Banyak saya tatar tuh. Selalu itu. Gini dah umur kau tak subuh, saya bilang. Itu yang paling berat tuh. Imam juga ada bisa dah bayang. Bilal juga ada. Badoah kata ada. Tapi memang subuh tidak. Pak tahu lah Ustaz dia bilang. Agak tahu. Maka selalu saya ingatkan. Ingat mati, saya bilang subuh. Ini yang payah kali ini. Apa saja dia kata. Apa gugur aja selalu gitu. Macam main bola aja gugur aja. Tapi nanti ketika ada sembahyang zuhur ke musola, buat subuh dulu dia. Dilazimkan ya begitu. Melazimkan ya begitu. Itu makanya nafsu itu tidak gemar ya dengan capek. Yang elok sembahyang ini maghrib aja, jangan ada zuhur asar lagi. Nah itu gemar nafsu itu memang. Habis mandi sembahyang. Karena kalau maghrib itu memang termasuk sembahyang favorit itu. Kegemaran orang banyak sembahyang maghrib. Ayah-ayah yang tak sembahyang pun bawa anak yang maghrib ke musola. Habis diantarkannya pulang nih. Di sini kalian sembahyang. Rumah recok aja kalian nih. Di rumah dia recok. Diantar ayahnya. 3 orang naik mio. Masuk anaknya. Datang Pak Suryono, mana ayah kalian? Pak Suryono, tempat. Mana ayah kalian? Terakhir ayah datang. Bapak itu lah, mesti bersih tentang kilat, licin. Jatuh pun buah apel tak pas cuci makannya. Itu terbiasa, licin memang. Satu rahmi lagi, besar 2 tu. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala itu. Ini potongan ayat semua, makanya kata pengarang ini Allahu a'lam, Allah yang tahu. Semuanya potongan-potongan, enggak ada yang lengkap ini, dipotong. Dipotongnya, dijelaskannya, diuraikannya. Dengan supinya ya, ilmu tasawuf ini. Makanya kadang ada penafsiran sufi sama fikih itu beda deh. Kalau penafsiran sufi nanti la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah engkau hampiri salat sedangkan kau dalam keadaan mabuk. Kalau fuqaha memang hilang akal. Tapi kalau orang sufi tak khusyuk. Jadi kalau kau sedang tak khusyuk, jangan sembahyang dulu, biar betul-betul normal. Nah gitu lah. Nah, makanya penafsiran sufi sama fikih beda. Tapi di televisi itu saya tengok, yang jadi wali itu nyalah-nyalah aja udah saya tengok. Buka baju, celana pendek, merokok, baca cangkul, apa. Ada pula murid samping itu. Murid pakai jubah, guru buka baju.
Ini wali nih katanya. Boleh bukan? Majbur. Entahlah. Macam-macam lah. Bingung. Padahal wali itu tidak keluar dari syariat. Makanya Abu Yazid Al-Bistami ketika masyarakatnya mengatakan ada seorang wali di kampung itu. Berangkatlah Abu Yazid Al-Bistami melihat wali itu. Rupanya wali itu sembahyang. Ketika di masjid ditengoknya aulia itu meludah di masjid. Langsung Abu Yazid ponis. Bukan aulia aja. Sikit aja. Salah ya. Meludah di masjid haram kan? Sikit aja dah. Dia bukan aulia Allah. Karena makin aulia, makin kuat dia dengan syariatnya. Ini makin longgar. Iya, kalau sekalipun sisa makanan gitu. Kalau di badan kita nggak apa-apa. Tapi kok di masjid tak boleh meludah. Di masjid tak boleh meludah. Tapi kalau pakai tampungan boleh. Seumpama gayung. Dalam gayung kita ludah. Gayung itu letakkan dalam masjid nggak apa-apa. Tapi kalau langsung tiang masjid, jidar masjid, dindingnya, lantainya, meludah haram. Tak boleh. Kalau kita di luar sembahyang, kalau bisa hindari merudah ke arah kanan dengan depan. Karena depan itu kiblat, kanan itu menghormati malaikat. Gimana awak meludah mana tengok-tengok. Asal meludah suka hati aja lah, kadang ke kanan kita meludah. Untuk menghormati arah malaikat raqib ya, yang sebelah kanan itu raqib, pencatat amal kebaikan. Meludah di masjid tak boleh. Ambil duit masjid tambah parah lagi ya. Nah, jadi katanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan. Tuhan ini pangkat ya. Tuhan itu pangkat. Allah itu ismu zat. Jadi pangkat Allah itu adalah Tuhan. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah Tuhan sebenarnya. Ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal hayyu. Dialah Allah itu yang Maha hidup. Huwal qayyum. Yang Maha hidup dan lagi mentadbirkan langit. Allah itu yang mengatur langit dan mengatur bumi. Maka apabila adalah Allah Ta'ala mentadbirkan dunia, mengatur dunia dan mengatur akhirah, mengasih rezeki hambanya di dalam dunia dan memberi pahala di dalam akhirat, dan mengetahui engkau yang demikian itu, maka hendaklah engkau bertawakal, wikalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aturan, kalau dia sudah berucap begitu, tidak lagi dia percaya kepada mambang-mambang. Kalau sudah dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak percaya lagi sama guna-guna. Ini kadang sembahyang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi prakteknya masih yakin lagi dia kepada guna-guna orang. Tidak boleh seperti itu. Karena itulah meruntuhkan syahadah itu. Merusakkan syahadah itu meyakinkan pada zat lain yang mampu juga berbuat seperti fi'al Allah. Mana ada yang seperti af'al Allah itu? Enggak ada. Yang ada itu kan yang kita lihat kan cuma sekedar asbab aja itu. Semuanya asbab. Disentuhkan api kepada lalang,
Api itu Allah yang menjadikan dia. Lalang itu pun Allah yang menjadikannya. Bersentuh antara api dengan lalang, itu juga Allah yang menjadikannya. Terbakar dia juga Allah yang menjadikannya. Hangus pun dia, Allah juga yang menjadikannya. Jadi kalau begitu, mana syarikat bagi Allah? Nggak ada. Itulah namanya tauhidul af'al. Mengesahkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita ketahui Allah juga yang memberi rezeki, Allah yang menjadikan dunia, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Surah As-Sajdah. Allah yang menjadikan langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan dia. Dan Allah mengasih rezeki kepada hambanya. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, i'lam annar rizqa. Ketahui olehmu bahwasanya rezeki itu terbagi atas salah satu aksam. Terbagi atasnya 3 bahagian. Pertama adalah rezeki maksumun. Yang kedua ada rezeki matmumun. Yang ketiga ada namanya rezeki mamlukun. Ada 3 macam rezeki itu. Ada rezeki maksum. Kismun. Dibagi-bagi. Jadi ada namanya rezeki itu maksumun. Rezeki yang dibagi-bagi. Si fulan kaya, si fulan sederhana, si fulan sedang. Si fulan gaji sekian, si fulan lambur sekian, si fulan harta sekian. Itu maksum. Rezeki yang sudah dibagi-bagi Allah. Yang kedua ada namanya rezeki itu madmumun. Dominun itu artinya jaminan. Rezeki yang madmun, yang sudah ditanggung Allah. Seperti kesehatan mata, kesehatan mulut, kesehatan telinga, kesehatan badan, itu sudah tanggungan Allah. Tidak pun berdoa sehat, tidak pun berdoa melihat, memang melihat kita. Pernah kita berdoa, ya Allah, besok jadikan aku melihat, pernah? Ternyata melihat. Pernah kita berdoa, ya Allah jadikan esok hari, ya Allah kakiku kuat berjalan, ya Allah, pernah? Enggak pernah. Itulah tanggungan tadi, matmumun. Rezeki yang merupakan tanggungan. Itu tak payah diusahakan. Biarkan aja gitu deh, udah. Cuma itu pula yang diamalkan saudara kita. Yang matmumun tadi lah yang dipakai setiap hari. Yang ketiga ada namanya rezeki itu mamlukun. Rezeki yang mesti dimiliki dia. Apa contohnya tuh? Seperti HP pipo, rumah pakai seng starup, ya kan? Jam yang mahal, Supra X, Avanza, itu mamluk. Apa mamluk itu? Rezeki yang mesti kita usahakan dia. Apakah bisa datang Avanza kalau tak diusahakan dia? Diusahakan. Jangan dibilang sama Allah ya. Jangan disandarkan ke Allah. Bisa aja kalau Allah mau. Nah, ini kan cerita mau. Kalau Allah mau, Dajjal pun dibikinnya. Nabi Isa pun dibuatnya.
Kalau Allah mau. Banyak ciptaan yang tidak kita ketahui yang hebat-hebat ciptaan Allah. Di luar negeri sana pun banyak ciptaan Allah yang hebat-hebat. Yang ada kadang laut itu berapi, bekas gunung bawah tuh berapi seombaan. Saya nengok dahsyat. Belum lagi nengok kapal segitiga Bermuda tuh, ombak itu ya. Memang stres juga orang belayar itu ya. Seluruh rumah. Hebatnya Allah ya Rabbi. Belum ikan-ikan tuh ditangguh orang Amerika tuh. Tangguh kali tangguh pakai kapal ngambil. Cantik-cantik betul ikan tuh. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta bayar Allah. Kalau sempat minta bayar, 1 ikan teri, 25 perak, 1 suap 10 ikan teri. Meriah kita bayar. Rezeki mamluk itu mesti diusahakan dia. Kalau yang matmumun tidak usah usahakan. Rumah tangga, beli pekakas rumah, beli rumah, itu rezekinya harus mamluk. Dia harus diusahakan dan diupayakan. Kalau orangnya semakom kita ini, ya, kita ini kan makam apa ya nih? Makam-makam dunia gitu nih. Orang yang makamnya seperti kita, berusahalah baru dapat ketenangan. Kalau tidak berusaha, jangankan orang lain melihat kita, kita sendiri saja yang sudah mengaji nih, karena ngaji kita kan, dah paham kita, dah tinggi kitab nih, Tanwirul Qulub. Kalau kita tak berusaha, hati kita tetap goyang kan? Goyangnya di mana? Di mana mau dapat rezeki? Padahal kita sudah tahu, usaha itu bukan mendatangkan rezeki. Usaha itu hanya perintah. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata usaha. Kalau semata-mata usaha rezeki, kenapa uak-uak gitu yang ke laut 10 hari itu tak dapat? Tak dapat, 15 hari nggak dapat. Yang menjala pun lagi, 2 ekor pun tak dapat udang. Usahanya banyak. Usaha itu menjalankan perintah. Yang mendatangkan rezeki itu Allah. Makom kita berusaha dan berdoa. Adakah makom bagi orang mukmin itu tanpa berusaha, tanpa meminta kepada Allah, diberikan oleh Allah kepadanya? Ada makam anbiya seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tidak meminta kepada Allah perlindungan, tetapi Allah yang melindungi dia. Rasulullah, doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah kerja Nabi itu kan? Tiap tahun berkurban. Padahal Nabi tinggal di emperan Madinah, tiap tahun berkurban. Awak kok sudah tinggal emper? Usah nak berkorban, korbanmu. Itu maka kata Rasul, kutiba alayyan nahri. Diwajibkan atas aku berkurban. Wa huwa sunnatul lakum, bagi kamu sunnah. Miskin, tiap tahun kurban. Berarti gimana Rasul? Miskin apa kaya? Hah? Kaya. Hakikatnya kaya. Nabi sikit aja, didoakan udah dapat. Awak dah 7 bulan dah doa. Tak dapat juga ya kan. Rasul doakan. Makbul. Kata Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah datangkan musibah ya Allah kepada umatku ya Allah. Karena tekaknya bukan main ya Allah. Nabi Nuh alaihissalam. Tekak kali umatku ya Allah.
didatangkan azab. Kata Allah, wahai Nuh, bikin olehmu perahu. Di mana ya Allah? Di atas gunung. Di atas gunung itulah dia bikin gading-gading sampan. Datang orang-orang nengok, sengit kurasa Nabi Nuh ini. Orang bikin sampan dekat pantai enak nurunkan dia. Di atas gunung pula bikin sampan. Nabi Nuh termasuk orang yang sabar dia. Rupanya air yang datang tadi tenggelam gunung yang tinggi tadi. Kalau di Qasasul Anbiya tenggelam semuanya waktu itu. Seluruhnya tenggelam waktu itu. Karena air itu tinggi. Itulah agaknya gunung yang ada dalam laut itu guys, yang tenggelam. Yang hidup lagi kan. Yang hidup lahar lagi kan. So apa itu? Danau Toba itu gunung tuh kan, yang tempat mandi di atas tuh. Mulut gunung tuh kan. Kawah gunung itu. Entah kok pas mandi meletup apa tak gawat. Maka di dalam kan, sampai tak terhingga dalam ke bawah sana. Orang ceruk cocok lah tuh. Sampai ke dalam, kalah laut pula dibuat. Mungkin dalam. Cocok lah tuh. Saya rasa mulut gunung terus sampai ke bawah dah saya rasa. Dah sampai ke lubang bawah, sampai lahar lagi dah ke bawah tuh. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu. Bukan danau itu, laut dah tuh. Oh danau ini coba. Selangkup sampai nak selamat, itu selamat. Hebat Allah yang menciptakannya. Bukan disusun tuh, bukan ditukang itu. Memang Allah menjadikan dengan kudrat iradah. Datang pula orang, itu fosil, peninggalan. Akibat dikikis-kikis air itu, diterpa angin itu terbentuk dia menjadi gini, jadi gini. Memang ciptaan Allah. Memang dibuat Allah begitu. Bukan akibat dibantai badai, terjadi dia begini, jadi begini. Memang Allah jadikan. Kalau badai pula menciptakannya, suka hati badai itu lah. Malah leko semua. Diatur oleh Allah. Itu pun batu gantung itu memang batu. Bukan orang nak tolak. Malah saya cakap sana marah orang itu. Batu itu mungkin lama, mungkin haus ya kan. Gitu ya. Cuma batu giling. Kemana pergi batu giling ini tumbuh? Hah? Awak takut makan batu kan? Kemana pergi batu giling? 5 tahun awak pakai batu giling sampai selekuk-lekuk ya. Kemana pergi batu? Dalam sambal belacan tadi lah boleh. Tapi halus. Maka jangan salah awak sakit asam lambung orang batu ya dalam. Tak ubahnya kita motong tembolok ayam. Api di dalamnya, pasir, kaca dalamnya tembolok itu. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberi kita rezeki. Makanya rezeki sudah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ijtihaduka dominul laka taksiruka, kata Ibnu Athaillah dalam Hikam. Ijtihaduka, bersungguh-sungguh kamu, dominuka, yang sudah dijamin oleh Allah, tetapi tidak bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang tidak dijaminnya. Rezeki itu kan jaminan Allah. Itu pula awak sungguh-sungguh melewati titian mustaqim. Tidak ada jaminan. Tidak jamin. Itu pula tak awak hiraukan dia. Mati husnul khotimah, nggak ada jaminan. Itu pula tidak kita hiraukan. Nikmat kubur, itu pula awak abaikan. Melewati siratal mustaqim, masuk surga? Belum. Yang sudah dijaminkan kita heboh. Yang belum dijamin kita tak heboh. Itulah tanda buta mata hati, kata Ibnu
Athaillah di dalam syarah hikamnya. Tanda buta mata hati. Bersungguh-sungguh yang sudah dijanjikan dan tidak bersungguh-sungguh yang belum dijanjikan. Kalau begitu hati kita ini buta lah dah. Ya kan? Tidak buta kali Ustaz, buta sikit lah, rabun-rabun lah. Emang ngaji enak nih, bukan. Kok ada duit itu terletak, ada emas istri awak dipakainya, aman awak sikit. Tapi kok dah kosong semua. Cincin pun gak ada, gaji pun tak ada, duit pun dah tipis, badan pun nak berun aja nak demam. Anak pula masuk uang sekolahnya. Nah, pakailah kajitan Wirul Qulub. Berkulup lawat terus langsung. Hati kita nih ngelabah. Yang sudah ada pun kita bisa tak tentu, apalagi yang tak ada. Ada sudah, beras sudah ada, gula dah ada 1/2 kilo, minyak makan dah ada, ikan dah ada dalam kulkas. Itu pun tak tentram, apalagi tes juga lah tu kan, latih nak kan, kuat tidak, goyang juga, puyat, naik asam lambung tu ke atas, tinggi asam lambung. Tanya lah awak yang ambil tarikat tu betul lah tidak ada tauhid tu dah. Awak tengok pasrah aja di kedai kopi dia duduk aja. Gimana awak tengok dia duduk bini ambil baju cuci 3 tempat. Tawakal kata tawakal ya sama Allah, apa kejar dunia ni kali. Nah, usahakanlah ya. Itulah namanya rezeki mamluk. Mau beli Avanza, mau beli Terios, diusahakan. Paling kecil usahanya membawa kakak sama rekening listrik. Kredit. Itu paling kecil usahanya kan. Nak ambil vario kan, paling kecil itu. Bawa rekening listrik sama kakak. Yang didoakan semalam, ya Allah berikan aku vario ya Allah. Itulah dia jalannya. Gak mungkin vario itu jatuh dari langit. Kapan pula Allah bikin showroom di sana? Udah didoakan, ya Allah berikan Air Max baru ya Allah. Pulang seminggu dapat DP dia 3.600.000. Bawa kakak, bawa rekening listrik. Bawa ke pasar Rima. Diantar orang tuh lah pakai motor. Itulah doa yang kemarin tuh. Itu namanya rezeki mamluk. Yang mesti diusahakan. Kalau kita tidak mengusahakannya, siapa ngasih makan fakir miskin tuh? Rezeki mamluk berilah makannya. Kalau rezeki madmun, dia pun ada, sehat dia ada, melihat dia ada. Rezeki apa? Rezeki mamlukun. Coba teslah nanti pergi-pergi jangan bawa duit. Kok tanggung rezeki Allah, rezeki itu dapat makan awak minum. Coba tes. Bisa Ustaz itu, masuk masjid Ustaz itu. Tak ada apa-apa, hari Jumat awak datang. Hari Jumat dah ada memang. Sembarangan orang di situ. Seperti yang dites oleh Ibrahim bin Adham. Wa ma min dabbatin fil ardi illallahi ala rizquha. Tidak ada binatang yang melata. Dabbah itu binatang melata, dabbul. Binatang yang melata itu apa? Seperti kaki 4. Harimau kan melata itu kan. Merayap aja dia. Wa ma min dabbatin fil ardi ilallahi ala rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di permukaan bumi Allah. Allah lah yang menanggung rezekinya. Allah yang menanggung rezekinya. Manusia melata? Enggak. Manusia tidak termasuk melata. Manusia ini hayawanun nautik. Hewan yang cerdas.
Dikatakan hewan karena kawin beranak. Dikatakan natik karena bisa mengelola. Makanya manusia ini hayawanu natik. Hewan yang pintar dan cerdas. Apa bukti manusia itu pintar dan cerdas? Kalau manusia nengok danubi sama kambing beda nggak? Kalau kambing nengok danubi gimana? Naik kaki dua-dua di bawah. Dimakannya habis. Mengamuk yang punya danubi. Kalau manusia nengok danubi, langsung dimakan? Enggak lah. Beli berapa tuh wangah danubinya, awak bayarin lah 3.000 wangah, ambil 2 kecak. Tengah jalan berpikir ya dia apa kan lah danubi ini kan. Datang anak beli kencong mak sama rimbang. Beli kelapa 10.000. Berarti danubi tumbuk. Masukkan teri sedikit mak supaya lemak dia. Masukkan teri. Ya kan? Udah habis ya makan tuh duduk dia nyandar dia merokok dia. Itulah manusia natik. Kalau kerbau tadi rumput yang dua minggu yang lalu dikasih makan juga. Awak mana bisa? Pastilah. Itu makanya kalau udah nak ngunyah aja tak berhenti-berhenti. Apa namanya? Macam lembut tu lah tak berhenti-berhenti ngunyah kan. Asal jumpa pegang makanan. Asal jumpa memang tak pernah pegang kitab. Paling kecil pegang rokok Marlboro. Nah itu tanggungan Allah, itu sumber rezeki. Dan memberi pahala juga Allah yang punya. Hak Allah itu dalam akhirat. Dan mengetahui engkau yang demikian itu, maka hendaklah engkau suruhkan dan tawakal atas Allah Subhanahu wa taala pada sekalian pekerjaan engkau itu, serahkan ke Allah. Dan jangan engkau melawan qadar, ketentuan, ketetapan dan qada pada diri Allah. Karena orang-orang muslim melihat ia bagus kepada sesuatu, mentadbirkan Allah Ta'ala atasnya, jika sesuatu yang tiada suka pada nafsunya sekalipun. Baguslah. Allah melihat, orang muslim itu melihat takdir Allah itu bagus. Makanya tidak ada sesuatu yang terjadi di alam ini yang tidak dipilih Tuhan. Semuanya pilihan. Jadi kalau kita pun sakit, termasuk pilihan Allah itu. Mestilah kita ridho dan bersyukur. Pas ngaji aja itu. Baru siap Dorsemer jam 4. Kereta jam 4 baru siap Dorsemer. Kita pesan sama tukang cuci tadi, ini nanti dia bersihkan sikit, kasih sikit, agak banyak sikit. Ini lebih 2.000. Kilatlah kereta tadi. Pas mau ngajar maghrib, tik itu hujan. Alah usah cuci tadi. Datang pula lebat, ngorek-parek pula pasar 2. Ini yang tak gemar abang ni dia. Sambil undangan ni tak gemar abang ni, baru siap cuci dah, becek balik. Yang tak gemar kau ni sama siapa? Yang awak tanya dia, sama siapa yang tak gemar kau ni? Yang tak gemar abang ni, sama siapa? Sama yang bikin hujan, siapa? Allah. Tidak nantang namanya. Karena kita bukan umat Nabi Musa. Kok umat Nabi Musa dah lama jadi monyet udah. Langsung tok cer. Israel tengok berapa kali jadi monyet. Kutuk Allah tuh, sambar petir. Sekarang aja nggak jadi monyet orang, karena umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat lain langsung tuh, tokcer semua. Nabi Shu'aib mati semua dalam reruntuhan. Nabi Allah Musa ditenggelamkan ke lautan merah. Nabi Isa habis umat itu disambar petir semua. Umat Nabi Muhammad tengok sambul, belum begitu tangkap. Biasa ya. Kalau umat dulu makan aja buah-buahan yang haram benjol muka, bikin Allah kontan.
Sekarang dosa dah 6 kontainer, tak ada musibah. Tanda tak sayang Allah. Kalau sayang diberikannya musibah supaya dia taubat. Makin bagus juga badan kita sakit. Tak usah minta sehat, biar sakit. Supaya banyak pahalanya kan. Cuma kalau dah tergolek awak bini tak tahan nengoknya. Bang, tidur aja nih bang. Awak nak makan sedap kok dah sakit. Tak mie tiaw, mie rebus, tak apa-apa. Itu sebabnya Allah sudah menjaminnya. Supaya apa dijamin rezeki itu? Supaya manusia ini jangan lagi linglung tentang urusan rezeki. Coba kita bawakan kali, maka kita linglung lah. Sudahlah segini. Akan datang yang ke-8 ya. Sebab dapat engkau meninggalkan tadbir itu mengetahui engkau satu daripada disuruh berbuat ibadah. Ya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pula malam ni. Bantu angin ni baik dingin. Pulang besok? Pulang besok lagi. Klinik. Mana? Ambil logistik. Sempat tuh. BRI. Oh, situ.